A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu walaupun di cuaca yang lagi ekstrim ini. Ada yang bilang lagi naik COVID ya. Ya, semoga semua yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, walaupun di kondisi yang kayak gini, insya Allah kita tetap akan konsisten. Semoga Allah berikan istiqomah ya. Amin. Amin. Apa nih jadi sekarang? Jadi kemarin tuh kan aku pernah nge-story nih mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian tuh. Ngejawabin pertanyaan yang tentang IGTV kita Ya, gitu. intinya di video yang pertama kita tahun lalu, ya bisa dilihat di sini. Itu abis kita upload banyak banget yang ada yang nanya, ada yang kayak Wah, kok bisa berkesan, kayak gitu? ya bahkan ada yang sampai ada yang nangis Masya Allah. Macam-macam sih. Kita aja nggak nyangka loh bakal banyak kata-kata yang kayak gitu. Iya, you are so inspiring my life katanya. Gitu, ada yang bilang gitu ya. Intinya banyak yang sangat ada yang terinspirasi, ada yang nanya dan lain sebagainya. Nah, jadi di video yang sekarang seperti kita bahas sebelumnya, di video yang sebelumnya juga bisa dilihat ya. Iya. Hari Rabu kita pengen bahas tentang Keluarga. segala hal yang berhubungan tentang keluarga. Nah, termasuk salah satunya dari awal ta'aruf, setelah ta'aruf, hamil dan seterusnya insyaallah. Oke, kita langsung aja berarti ya. Langsung aja kita jawabin pertanyaan pertama. Semoga dari pertanyaan dan jawaban ini teman-teman bisa dapat pelajarannya. Ini aku agak nyipit-nyipit gini sama silau ya, jam 8 pagi. Ya, ini biar sekalian kita moyan ya. Moyan. Moyan tuh apa tuh? Moyan kayak di Berjemur. Ertugrul ya. Moyan berjemur. Ertugrul moyan bilangnya. Noyan. Beda ya saya. Oke, pertanyaan yang pertama. Dari nggak usah lah, darinya nggak usah ya. Ya, nggak usah darinya. Ntar kita tampilin kok pertanyaannya ya. Termasuk dosa nggak sih, Nan, kalau kita takut nggak bahagia, kalau kita nyerahinnya ke Allah? Astagfirullah. Kayak aku sering denger orang bilang pasrahin aja ke Allah, pasrahin sama Allah, yakin deh bakal bahagia. Nah, aku sadar itu benar. Jadi aku sekarang lagi pacaran sama orang, aku tahu salah. Aku juga nggak gitu yakin kalau dia baik, nggak yakin juga kita jodoh. Tapi aku mau sama dia gitu, Nan. Doa aku semoga kita sampai nikah. Boleh kan doa kayak gitu? Berubah jadi baiknya bareng-bareng karena aku juga belum baik. Nah, tapi aku takut kalau aku lepasin semuanya, aku malah nyesel nanti. Bisa aja Allah kasih aku yang lain. Aku takut pilihan Allah nggak sesuai kemauan aku gitu, Nan. Dosa nggak ya? Dosa ya? Sebenarnya agak lucu sih ya. Gimana tuh? Kalau dari kalimat yang terakhir tuh, takut nggak bahagia kalau kita nggak nyerahin ke Allah. bahagia kalau kita nyerahin ke Allah gitu. Sedangkan aku aja waktu doa minta pengen nikah gitu ya, pengen minta jodoh, aku nggak expect gitu, nggak kenal sama dia, dapetnya dia, nggak kenal sama dia, siapa dia. Tapi ternyata dia tuh super sabar banget sama aku. Aku orangnya gampang emosian ya, emosi umur segini lah ya, dibanding kamu kan udah, kita beda 5 tahun kan. Masih muda kok, aku 17. 17 tambah 10. Aku dapat suami yang sabar banget, terus penyayang banget, terus keluarga dia juga baik banget. Ya Allah, aku nggak pernah apa ya, aku bahkan nggak doa sampai situ gitu, aku nggak doa sampai segitu detailnya. Padahal aku cuman ya Allah, aku tahun ini pengen nikah ya Allah gitu kan. Kakak aku selalu udah pada nikah, jadi kayak rasanya kosong gitu kan, cek gitu. Terus ya udah, ternyata aku dapetnya lebih daripada yang aku inginin. Ekspektasi ya, Iya. lebih dari yang ekspektasi. Siapa sih yang nggak seneng dapet mertua baik banget coba? Iya. Sama lah, mau cowok mau cewek Perhatian semua suka banget. mertua. Soalnya kan dia orang Sunda, mertua aku Sunda banget, baik banget orangnya, perhatian banget. Ya karena intinya tuh kan pacaran ya, bahas pacaran dulu nih, karena dia tadi ada bahas pacaran kan. Pacaran itu kan ada dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Nah, salah satu yang termasuk ngedekatin zina itu adalah pacaran. Artinya kalau kita tetap ikutin pacaran, itu udah kita ikutin jalannya selain Allah, jalannya setan ya berarti. Nah, karena jalan setan ini pasti kita tuh kayak terbelenggu. Emang susah, jadi berat, kitanya ngeberat. Nah, makanya kenapa kita harus pasrahin ke Allah ya kayak tadi ya. Kalau udah kasihnya ke Allah, bakal dikasihnya tuh lebih 1000 kali lipat kali daripada orang itu. Jauh banget. Kayak misalkan sekarang kita ngerasa sekarang kita cowok yang sama kita atau cewek yang sama kita tuh udah baik banget, nggak udah takut kayak segala-galanya ya, banget. takut dilepasin, dia tuh udah cocok banget atau kayak kalau kita pasrahin sama Allah itu bakal dikasihnya lebih dibanding itu. Nah, kalau kita percaya deh, beneran itu beneran nyata soalnya. termasuk dosa nggak sih ya? Termasuk dosa dong sebenarnya. Makanya ya
kita istighfar aja dan tobat sama Allah. Intinya kalau kita pengen lepas dari belenggu kesusahan yang dikasih sama setan, ya kita minta ampun sama Allah, dulu. berdoa sama Allah. Itu sih yang pertama. Semangat. Doa sholat tobat dulu sih. Sholat tobat, minta ampun segala dosa, terus minta doa ke orang tua. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, semangat ya yang buat lagi ngejalanin, karena emang nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Mutusin pacar buat hijrah tuh kayaknya Perlu perjuangan. Siapa aja yang mau pacaran pun itu kan butuh perjuangan. Nah, apalagi nikah. apalagi mau nikah, artinya apalagi pengen melepas dari hal yang belenggu tadi, itu pasti ada perjuangan. Jadi bismillah. Pertanyaan yang selanjutnya, kamu ibadah sunnahnya apa aja yang dilakuin dan ada doa khusus nggak? Your story inspiring me to be a better person. Your story inspiring me to be a better person. Thank you so much. Ada ibadah khusus nggak atau ada khusus? Kemarin tuh kan aku bulan Ramadan terus lagi lockdown, terus ngerasa kayak hampa banget gitu kan, kayak nggak ada yang merhatiin aku gitu kan selain orang tua. Terus ya udah aku banyakin ini sih, Ramadan ya banyakin baca Quran, sholat duha, nggak mesti Ramadan juga sih. Sholat duha sih nggak lepas, insya Allah. Cerita dulu ke aku. Sholat duha 4 rakaat minimal. Sholat duha kan minta rezeki, jodoh itu rezeki. Rezeki kan bukan uang doang ya. Iya. Rezeki itu bisa kebahagiaan, bisa macam-macam kan banyak ya. Yeah. Terus baca Quran, Tahajud ya. Tahajud. Baca Quran sebenarnya nggak tahu rutin sih. Tahajud tuh yang paling benar-benar manjur. Tuh, nggak rutin aja ternyata kita dapat banyak karunia, apalagi kalau rutin ya. Terus baik sama orang tua sih, kayak benar-benar perhatian sama orang tua, tapi perhatiannya nggak yang sekedarnya ya, yang benar-benar ngajak ngobrol, terus ya bikin mereka seneng lah gitu. Apa sih? Oke. Doa khusus? Doa khusus? Ada doa khususnya nggak? Kayak nikah. Intinya kalau kita pengen apa ya ucapin beneran dengan tulus. Kayak nikah sama orang yang soleh, sama yang sayang sama aku, tulus gitu deh. Intinya doa itu tulus, yang terpenting tulus sih. Kalau udah tulus, doa apa insya Allah Allah kabulkan. Dengan syarat ya harus ikutin, kalau Allah bilang kamu penuhin janji kamu dulu sama aku penuhin janji aku sama kamu, kata Allah gitu. Jadi ya kita udah penuhin belum janji-janji kita atau tugas kewajiban kita ke Allah gitu. Kalau belum ya mungkin wajar Allah tunda gitu. Tapi bahkan sebenarnya Allah itu nggak kayak manusia tuh kamu ini dulu baru aku kasih, kalau enggak akan, enggak gitu. Kalau tuh kita enggak juga bisa dikasih gitu. Buktinya apa? Kita masih hidup bisa dikasih nafas dan lain-lain. Kewajiban hak kita sama Allah apa gitu ya, kewajibannya jelas dong. Allah nyuruh apa kita udah lakuin belum gitu. Simpelnya gitu lah ya. Kalau disebutin banyak, ada sholat, ada dan lain-lain, banyak berbakti kepada orang tua, itu semua perintah Allah. Intinya perintah Allah jalanin dulu, lakuin dulu, baru bakal dapat apa tanpa kita minta Allah kasih. Soalnya orang aja kalau udah sayang sama kita kan pasti kita baru menyebut itu kayaknya enak ya langsung dibeliin. Apalagi Allah. Allah ya. Manusia aja gitu, Allah lebih dari itu. Kalau Allah baru kita pikirin langsung. Iya tuh bener, sering banget tuh kerasa. Jadi baru kepikiran dong udah dikasih. Ya buktinya ini. Dulu juga aku juga minta doanya sama Allah dalam hati, kayak nggak mungkin gitu bisa dapat 4 lengkap, cantik, jamaliha, maliha, sabiha, diniha. Tapi ya bismillah aja. Dulu juga kan para nabi berdoa suatu hal yang kayak nggak mungkin gitu. Ternyata benar, masya Allah lengkap. Gila. Oke, jadi doa khusus mungkin kalau dalam Al-Quran ada Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Artinya, Tuhanku ya Allah, la tadarni fardan, jangan tinggalkan aku sendiri, jangan buat aku jomblo. Jangan buat aku ngenes gitu ya. Iya. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan aku pasangan.
warithin tuh yang memberikan warisan. Artinya ini doa bukan hanya untuk yang pengen jodoh tapi juga yang pengen anak. Iya. Gitu. Intinya itu sih udah. Yang penting tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Cara pasrahin semuanya ke Allah Subhanahu wa taala itu gimana, Kak? Maksudnya cara kabanannya? Cara kabanannya? Cara kabanan pasrahin semuanya ke Allah itu gimana? Cara pasrahin ya udah nggak ngarep siapa orangnya gitu. Udah, walaupun kita misalkan lagi suka sama orang, doain terus orang itu gitu supaya jadi suami kita gitu. Udah nggak gitu, aku benar-benar udahlah ya Allah serah. Doanya nggak ya udahlah nggak gitu, cuman pokoknya aku pengen nikah aja doanya gitu. Tapi pengen siapanya aku nggak nyebutin, udah males. Karena nggak jadi. Jadi udah pasrah lah, siapa aja terserah, yang penting soleh, baik, sayang sama aku, tulus gitu. Tuh kan, kalau udah kayak gitu mah Allah pasti yang beneran di luar ekspektasi lebih gitu. Kalau misalkan doa tapi masih ngarep bukan pasrah itu mah namanya. Masih ngarep itu mah. Iya, kalau kata Ustadz tuh, kalau kamu masih maksain apa yang kamu pengen, ya udah kamu aja jadi Tuhannya. Jadi Jangan Tuhan, maksa jangan gitu ya. maksa. Kan Allah yang tahu jalan kita. Kita pengen ke surga kan? Allah yang tahu jalan kita mau ke surga, ya udah ikutin apa kata Allah. Kalau kita maksa, lah kita mau ke surga atau kemana gitu? Ya nggak usah jauh-jauh ke surga dulu lah. Pengen suami dulu, pengen pasangan gitu. Pengen pasangan yang terbaik, yang Ikut. tahu terbaiknya Allah. Karena kenapa? Bahagia itu kan dari Allah, bukan dari kita sendiri. Kita nggak tahu loh, misalkan kita pacaran sama si A, terus kita udah sayang banget berdoa terus-terusan biar sama si A gitu. Taunya pas udah nikah si A berubah drastis loh sifatnya. misalkan jadi kasar, misalkan jadi nyebelin banget, bisa ini banget, celaka banget. Nih ya, kalau hasil riset ya, khususnya yang aku perhatiin, kalau ada pacaran, coba perhatiin aja cowoknya ketika pacaran itu ngajak kita kebaikan, ngajak kita dekat sama Allah, atau malah jauh banyak maksiatnya. Kalau maksiat hampir persentasenya lebih gede banget bakal nggak benar. Nikahnya, ke Ya, pernikahannya. si cowok nggak ada rasa mau serius. Gitu. Saya cuma pengen dapetin enaknya aja dari cewek. Ups. Kalau misalkan dia ketika pacaran nggak ngajak ke kebaikan. Dan memang sebenarnya harusnya nggak pacaran. Cowok yang baik itu yang langsung ngajak ke serius. Nah, kalau misalkan ada cowok ngajak serius terus katanya kayak galau, aduh aku belum siap. Nah, itu berarti ada bisikan setan. Karena setan nggak mau kita menjadi lebih baik. Apalagi dalam pernikahan itu segala halnya pahala. Kita nyiapin minum aja buat suami pahala. Pegangan pahala. Lele. Semuanya itu pahala. Makanya setan nggak mau manusia banyak dapat pahala. Oke, itu mungkin ya caranya pasrahin kita ke Allah tadi udah. Kita nggak usah kesampingin dulu siapa yang terbaik, siapa yang nggak usah. Kita nggak tahu siapa yang terbaik, nggak tahu. Kita cuma bisa berusaha doang. Oke. Nah, next, ini lumayan panjang nih ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga cerita. Banan, mohon maaf lahir batin, selamat juga atas pernikahannya, barakallah. Masya Allah Nan, makasih banyak loh udah mau sharing tentang ta'aruf dan perihal mencari jodoh. Jujur, aku akhir-akhir ini sempat berniat untuk menjemput jodoh dengan cara yang salah. Padahal selama ini aku komitmen Buat nikah. pacaran setelah nikah. Nah, dia komitmennya pacaran setelah nikah. Tapi Mungkin karena penasaran gimana rasanya dipeduliin, waduh. penasarannya Dikasih perhatian sama lawan jenis kayak orang-orang di luaran sana. Tapi untungnya Allah ngasih pengingat lewat perantara kamu dan suamimu, Masya Allah. Semoga nyangka ya. nggak nyangka ini, kita nggak nyangka, kita padahal cuma sharing. Karena banyak yang nanya, Nan kamu kok bisa langsung nikah, kok bisa blablabla. Ya kita jawab aja, ya ternyata banyak yang kayak gini ya, Masya Allah. Dari sana juga aku dapat banyak pelajaran berharga dan jawaban dari semua kebimbangan aku selama ini, Masya Allah. Kenapa aku selalu nyari kekosongan hati lewat manusia sih? Padahal rasa kesepian itu ketika kita jauh darinya. Na'udzubillah. Intinya jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan dengan cara apapun. Semangat terus buat sharing cerita inspiratifnya. Semoga samawa langgeng dunia akhirat. Maaf nih tiba-tiba jadi curhat panjang lebar saking senangnya. Oke. Aku dapat motivasi lagi buat isi komah dalam penantian yang panjang ini. Waduh, panjang ya. Intinya buat teman-teman semua gimana ya? Kalau misalkan penasaran pengen diperhatiin ya lebih banyakin ininya sih,
sibukin diri aja biar nggak kepikiran ke situ, ya sibukin diri. Jangan biar nggak kepikiran ke situ. Sibukin diri. Terus ya kalau udah mau banget ya berdoa, benar-benar berdoa, ya Allah minta pasangan hidup gitulah. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah bilang, kalau kita tahu bagaimana Allah mengatur hidup kita, pasti kita meleleh karena saking cinta kepadanya. Artinya apa? Emang semua yang Allah kasih bakal di luar ekspektasi kita, yang biar kita tuh nimbul rasa cinta kepada Allah. Makanya ya kita misalkan minta yang biasa-biasa aja, biasanya Allah Dikasih tahan, lebih. karena Allah mau ngasih lebih, biar kita cinta pada Allah. Apa sih? Aduh. Oke. Nah, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak kalau orang tua menjadikan ekonomi dan jabatan pasangan sebagai tolak ukur yang utama? Ya memang sih, faktor lain dilihat juga, tapi memang itu yang dilihat pertama, hehe. Aku bisa dibilang nggak disetujuin sama pasangan, karena orang tua ngelihatnya dia kurang mampu memenuhi kriteria yang diberikan mamaku. Dimana mamaku maunya ada profesi tertentu gitu. Kata mamaku, setidaknya cari yang bisa mengangkat derajat orang tua di hadapan masyarakat. Gimana nih ngadepinnya? Kan ada, kalau nyari pasangan tuh ada 4 kriteria kata kamu tadi. Betul, Itu kan sunnah Rasul. sunnah Rasul. Gimana? Coba tolong dijelasin, Ustaz. Cara kita mencari jodoh ada 4 kriteria. Yang pertama, lijamaliha, rupawannya, cantik atau ganteng. 2, limaliha, hartanya. Artinya Rasul ngajarin kita lihat dulu rupanya, lihat dulu bagaimana ekonominya, lihat dulu keturunannya. Maksudnya keturunan gimana? Nah, keturunan itu misalkan latar belakang orang tuanya soleh apa soleha, baik atau enggak, dan lain-lain lah. Nah, tapi yang terakhir nih sebagai patokannya, lidiniha, agamanya. Kalau udah agamanya yang dipilih, insya Allah kesemuanya ini dapat. Berarti kan soleh atau solehahnya dong. Iya, soleh atau solehanya dulu yang pertama. Nah, itu cukup. Kalau dari aku ada nih, ini insya Allah sangat menjawab pengalaman kakak kelas atau mentor aku dulu. Jadi dia itu udah pacaran bertahun-tahun. Satu saat si laki-laki ini yang mentor aku ngerasa, aduh pacaran terus kayak gini nggak ada ujungnya. Ya udah pengen nikah, padahal umur masih muda. Akhirnya memberanikan diri untuk datang ke orang tua ceweknya. Seketika dong ditolak. Sama persis. Kenapa? Karena ya ngelihat ini apaan cowok pengen ngelamar aja, ekonomi nggak jelas gitu kan. Dan memang latar belakang bukan dari orang yang punya. Maksudnya yang biasa aja lah. Tapi karena lihat ya, ini karena dia pasrahin semuanya sama Allah. Lihat jawaban Allah. Dia minta sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen nikah, saya pengen jauh dari ini. Saya Jauh sudah dari apa? pengen jauh dari hal-hal yang dosa, pacaran dan lain-lain. Saya udah berusaha semaksimal saya bisa, ya sudah saya pasrahkan kepada engkau. Tahu nggak jawabannya apa? Apa tuh? Karena kita kan diciptakan sama Allah. Badan diciptakan sama Allah, Riza diciptakan sama Allah, kalian diciptakan sama Allah. Maka karena kita semua diciptakan sama Allah, yang punya hati kita juga Allah juga, yang punya hati orang tua Allah juga. Jadi yang bisa gerakin Allah doang. Nah, seketika pas beliau doa sama Allah gitu, langsung dijawabnya apa? Orang tua ceweknya tiba-tiba mau. Tapi maunya dengan cara apa? Jadi singkatnya, ibunya punya kerjaan, ibu ceweknya datang ke tempat kerja, ketemu sama teman kerjanya. Teman kerjanya bilang gini, ini apa-apaan sih anak aku, katanya, curhat gitu. Anak aku kenapa bu? Iya, aku udah nyuruh dia nikah, dia kan pengen sama cowok tuh, udah nyuruh nikah nggak mau terus, susah diajak suruh langsung nikah, aku nggak mau. Pas ibu ceweknya denger ini, dia langsung teringat, oh, ternyata ada ya yang susah pengen diajak disuruh nikah. Ini sedangkan udah ada anakku yang langsung pengen nikah. Ya udah deh. Gitu, akhirnya dipanggil dan langsung ya udah silahkan nikah. Dan masya Allahnya sekarang yang tadinya kondisi ekonomi nggak ada, Allah kayakan. Nah, itulah kalau udah pasrah sama Allah ya semuanya dikasih. Merinding sih sebenarnya. Jadi itu dalam ayat Al-Quran ada, sorry ya, Gangguan masih kecil. bukan gangguan sih, ada panggilan hati. Nah, intinya dari kisah itu emang jelas banget janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Emang di awal kelihatan nggak punya ekonominya, nggak ada, tapi ternyata yughnihimullah, Allah yang kayakan. Sekarang kondisinya teman-teman kalau mau tahu, omset atau bahkan penghasilan per bulannya bisa sampai ratusan juta. Ada yang tadinya Mobilnya juga apa, BMW ya? sekarang mobilnya BMW, masya Allah. Padahal dulunya
Aku tahu banget lah orang dia kayak kakak kelas aku gitu di komplek. Rumahnya dulu mau dijual sama orang tuanya, tapi sampai sekarang rumahnya dia yang beliin, sampai dia beli rumah baru, mobil dia beliin buat orang tua. Masya Allah deh. Intinya jangan khawatir teman-teman. Ya. Kalau udah minta sama Allah, Allah kasihnya lebih beneran. Ini bukti yang ada depan mata aku ya, nyata, fakta. Kalau pengen tahu siapa orangnya, boleh chat aja aku. Serius. Nggak, intinya ya kalau pengen masih ada yang penasaran bener nggak, bohong gitu. Bohong. Oke, nah jadi jawaban membuat gimana kalau orang tua kayak gitu, wajar orang tua kayak gitu. Nah maka kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, pertama kita minta sama Allah, yang kedua kita jalankan semua hal-hal yang Allah suruh, Dan jauhilah. jauhi larangan-larangannya. Allah yang akan gerakkan orang tua. Entah itu orang tua jadi tergerak untuk nerima cowok yang itu, atau ada cowok yang lain yang terbaik buat kalian. Intinya jangan, tadi ya, seperti Banan bilang, jangan pernah anggap dulu dia yang terbaik buat kita. Pasrahin semua sama Allah. Dan kalau udah mintanya sama Allah, niscaya derajat orang tua akan terangkat. Buktinya ini, tadi yang aku pisahin nih. Rumahnya nggak jadi dijual, malah dikasihin lagi. Dibangun dong. Renovasi. Terus mobil yang tadinya punya dia dikasihin ke orang tua, dia beli mobil baru BMW, punya rumah baru di komplek yang elit. Wah, Sekarang juga punya apa? Yayasan, bukan yayasan? ya, Apa tuh? iya dia benar. Yayasan. Yayasan Mahat Quran. Jadi yayasan buat menghafal Al-Quran, ngediriin. Gratis lagi. Umurnya masih berapa? 30-an. 30-an. Itu teman-teman ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Kan gue mau nanya dong. Boleh. Gue kan udah nonton IGTV lo sampai tamat ya. Ada 4 part ya? Ada 4 kalau di IGTV, tapi kalau di YouTube ada 2. 1 sebenarnya. Satu cuman lama 40 menitan. Iya, 40 menit. Tapi insya Allah teman-teman nggak kerasa kok 40 menit, kalau nonton aja deh. Tadi kita udah kasih linknya. Gue pengen nanya, Nggak berkecukupan. kalau misalnya kondisi keluarga lu nggak